Daha sık dışarı çıkmalısınız. Nereye gideceğimi bilemiyorum. Bunu gerçekten çok özledim. Cerita ini diambil dari sebuah kisah nyata yang terjadi di Den Haag pada tahun 1940-an. Di awal kisah, tampak seorang pria muda, Waldemar, berenang di sungai. Ia sangat terkejut saat melihat ayahnya berada di kapal bersama wanita lain yang hendak berangkat dengan kapal. Waldemar segera berlari ke rumah untuk memberitahu ibunya tentang ayahnya. Namun tampak ibunya telah mengetahui kepergian suaminya. 7 tahun berlalu, kini Waldemar tumbuh dewasa dan akan melanjutkan pendidikan tinggi di Den Haag, Belanda. Saat akan berangkat, dua saudarinya memberinya sebuah kamera sebagai hadiah untuknya. Sementara di tempat lain kita diperkenalkan dengan sebuah keluarga yang tampak bahagia, seorang wanita bernama Rika yang sedang bermain dengan 4 anaknya di pantai. Lalu di sebuah pertemuan, tampak suaminya Rika Williams menulis pesan pada seorang wanita, Jens, yang merupakan pembantu rumah tangganya. Di rumah saat di meja makan, sikap dingin William terhadap Rika sangat jelas ia tunjukkan. Bahkan ketika Jens mengantarkan minuman pada William, Rika mulai merasa janggal dan mencurigai ada sesuatu yang tersembunyi antara William dan Jens. Malam itu Rika memeriksa saku jaket Jens dan menemukan sebuah catatan dari William pada Jens yang meminta mereka bertemu di gudang. Penasaran, Rika pergi melihat di gudang dan menemukan William dan Jens sedang bersama. Kecewa, Rika akhirnya memutuskan keluar dari rumah bersama anak-anaknya dan menyewa sebuah rumah di kota. Sementara Waldemar tiba di Den Haag yang dijemput oleh saudara tirinya Bob. Dengan penuh semangat, Waldemar ingin mewujudkan cita-citanya melanjutkan pendidikan tinggi. Hari pertama Waldemar diterima baik oleh keluarga Bob, namun beberapa hari kemudian istri dari Bob mulai merasa resah dengan kehadiran Waldemar. Waldemar mendengar itu, ia akhirnya memutuskan untuk pergi mencari kamar sewa di tengah kota. Ketika Waldemar berjalan di sekitar perumahan, ia menemukan Rika bersama anak-anaknya. Karena Rika memberi sewa salah satu kamarnya, Waldemar menawarkan diri untuk bisa menyewa di rumah itu. Awalnya Rika berbohong kalau kamar kosong itu telah disewa orang lain. Namun melihat sopan santun Waldemar, Rika akhirnya menyetujui Waldemar untuk menyewanya. Semua berjalan dengan baik, bahkan Rika mengajak Waldemar untuk makan bersama anak-anaknya dan mereka tampak sangat bahagia. Suatu hari pemilik rumah mendatangi Rika yang menyinggung bahwa ia tidak ingin Waldemar tinggal di rumahnya. Rika tidak diam, dia langsung membela Waldemar yang berkata bahwa Waldemar menyewa kamar dan ia berpendidikan. Tak hanya itu, saat di meja makan, salah satu putra tertua Rika, Wim, yang sangat bersedih dan mengungkapkan bahwa ia merindukan ayahnya. Rika menyarankan agar mereka bisa berkunjung di waktu Natal. Tak lama saat Natal tiba, Waldemar pulang membawa sebuah kado Natal untuk Rika. Lalu saat memutar musik, keduanya menari, tapi ketika Waldemar ingin mengungkapkan perasaannya, Rika menolak dan menghindari Waldemar. Beberapa hari kemudian, Waldemar mengajak Rika pergi menonton di bioskop. Di momen itu, Rika tak lagi memiliki peluang untuk menghindari perasaan Waldemar. Hubungan mereka segera bertumbuh dengan cepat hingga mereka akhirnya memiliki romansa. Beberapa bulan kemudian, Rika tampak telah mengandung. Ia pergi ke seorang bidan mengupayakan untuk menghilangkan beban hidupnya. Suatu hari, Wim pergi bersama Waldemar ke pantai. Di sana mereka berbicara, di mana Wim bertanya pada Waldemar apakah Waldemar memiliki pacar. Waldemar mengatakan tidak ada, tapi ketika mereka kembali ke rumah, tak sengaja Wim melihat Waldemar memegang tangan ibunya. Ia menyadari bahwa ada rahasia yang disembunyikan ibunya bersama Waldemar. Rika kemudian memberitahu Waldemar tentang kondisinya, namun Rika mengakui bahwa ia bingung menjelaskan pada semua orang. Hal ini membuat Waldemar marah, menganggap bahwa Rika pengecut dan tidak ingin mengakui dirinya. Marah, Waldemar akhirnya pergi dan kembali ke rumah Bob. Beberapa hari kemudian, Wim dan adik laki-lakinya diam-diam kembali ke rumah ayahnya. Ia melaporkan kondisi ibunya dan tak lama kemudian William mendatangi Rika dan mereka berbicara. Awalnya, William sangat marah melihat kondisi Rika, tapi William kini telah berubah. Ia ingin mereka bisa hidup bersama menjaga anak-anak mereka. Bahkan William menawarkan Rika untuk membesarkan anak dari hubungannya dengan Waldemar. Di momen itu, saat Rika akan menyetujui tawaran William, tiba-tiba Waldemar datang dan hal ini membuat William sangat marah. Ketika Rika memutuskan memilih Waldemar, William mengancam akan menghancurkan mereka. Tak lama, Waldemar telah menyelesaikan studinya dan di waktu yang sama Rika telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Waldi.
Tapi kebahagiaan mereka tak semudah itu. Mereka harus menghadapi kebutuhan ekonomi, di mana pemilik kontrakan rumah datang meminta pelunasan tunggakan. Dan lagi pula Waldemar belum bekerja. Akhirnya Waldemar pergi menggadaikan kamera miliknya, dan itu mengingatkan dia terhadap ibunya, di mana kesusahan yang mereka pernah alami, dan ibunya pun menjual perhiasan untuk kebutuhan ekonomi mereka. Tak hanya itu, anak-anak Rika harus dikembalikan ke suaminya William, dan Rika bersama Waldemar harus dikeluarkan dari kontrakan. Mereka berdua berusaha mencari tempat tinggal, dan akhirnya di masa sulit itu seorang pria tua, Sam, membantu mereka untuk mendapatkan kamar kosong di rumah restorannya. Beberapa waktu kemudian, kakak perempuan Waldemar, Hilda, mendatanginya, bermaksud mengajaknya untuk kembali ke Hindia Belanda, dengan alasan ingin memberinya pekerjaan yang layak. Namun Waldemar menolak karena kini ia telah memutuskan untuk hidup bersama Rika. Bob kemudian memberikan Waldemar sebuah pekerjaan di perusahaan tempat ia bekerja. Setelah memiliki penghasilan, Waldemar mengambil kembali kamera yang digadaikan sebelumnya. Setelah beberapa tahun Rika bekerja di kafe milik Sam, Sam akhirnya menghadiahkan Rika sebuah wisma untuk tempat tinggal mereka. Rika sangat bahagia sehingga suatu waktu ia mengajak anak-anaknya untuk datang melihat tempat tinggalnya. Namun putri dewasanya, Berta, merasa tidak nyaman untuk terlalu berlama-lama tinggal dengan ibunya. Membuat Rika sangat kecewa dan berkata bahwa apakah ada seorang ibu yang tega melihat anak-anaknya hanya 2 jam selama 2 tahun. Keesokan harinya Rika menerima surat dari pengadilan yang melarangnya untuk melihat anak-anaknya lagi. Hal ini dilakukan William karena merasa kecewa dengan perpisahan ia dan Rika. Malam itu, Rika pergi ke rumah William bermaksud ingin melihat anak-anaknya. Namun William tidak mengizinkan Rika untuk masuk ke rumah. Ia kembali dan menemukan Waldemar menggendong Waldi yang tampak Waldi mengalami demam yang tinggi. Mereka segera membawa Waldi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan dokter. Tak lama Rika dan Waldemar melangsungkan pernikahan, tapi Rika selalu mengirim surat untuk anak-anaknya agar mereka tetap berkomunikasi walaupun tidak selalu bersama. Di tahun 1940, tentara Jerman menduduki Den Haag dan beberapa perwira tentara meminta kamar di Wisma Rika dan Waldemar untuk tinggal di sana. Meskipun Rika menolak, namun Waldemar paham bahwa mereka tidak bisa melawan para tentara Jerman. Rika juga dikunjungi anak-anaknya di momen Natal bersama. Beberapa bulan kemudian, Rika dan Waldemar menerima surat perintah untuk mengevakuasi rumah. Mereka tidak kuasa untuk melawan perintah tentara Jerman. Akhirnya Rika dan Waldemar mencari dukungan pemerintah untuk mendapatkan tempat tinggal lainnya. Setelah menempati rumah yang baru, Waldemar menyimpan beberapa barang berharga dan menunjukkan Waldi untuk melihatnya. Suatu waktu Rika mengunjungi sebuah gereja. Di sana ia ditemui oleh seorang pria bernama Paul yang meminta bantuan Rika untuk meniti beberapa orang yang terancam ditangkap oleh tentara Jerman. Beberapa bulan kemudian tentara Jerman menangkap para pejuang yang disembunyikan. Rika dan Waldemar termasuk Waldi ditangkap untuk diinterogasi oleh tentara Jerman. Sebelum Waldi dibebaskan, Rika menitipkan cincin pernikahan untuknya. Waldi kemudian berlari ke rumah dan mengambil barang-barang milik ayahnya yang disembunyikan sebelumnya. Waldi kemudian pergi ke rumah pamannya Marcel dan memberitahu tentang penangkapan orang tuanya. Paman Marcel segera menyembunyikan Waldi setelah para tentara menginterogasi Rika yang menutupi informasi atas perintah siapa ia menyembunyikan para pejuang di rumahnya. Beruntung para tentara tidak menemukan tempat persembunyian Waldi yang disembunyikan paman Marcel di ruang bawah tanah rumahnya, termasuk Waldemar yang diinterogasi oleh para tentara dan tak memberitahu informasi persembunyian para pejuang. Setelah beberapa waktu kemudian, Waldi dititipkan oleh paman Marcel pada keluarga pekerja kebun yang baik hati di mana mereka mau merawat Waldi. Rika juga mendapat informasi bahwa Waldemar kini dikirim ke Camp Vaughan dan tak lama paman Marcel dan keluarga mendapat kabar atas tuntutan hukuman seumur hidup kepada Rika dan Waldemar atas tuduhan konspirasi bersama para pejuang yang ingin melawan tentara Jerman. Sebelum Rika dikirim ke Camp Vaughan, ia mengirim sebuah catatan kecil di kereta dan dititipkan pada paman Marcel untuk diserahkan pada anak-anaknya. Ketika Rika tiba di Camp Vaughan, ia sempat melihat Waldemar yang bergabung dengan tahanan lain saat mereka sedang dipekerjakan paksa oleh tentara Jerman. Tak lama Waldemar dikirim ke camp lain, namun ia sempat diberikan tugas membantu administrasi batalion menulis surat karena kemampuannya bisa berbahasa 4 bahasa. Peluang ini, Waldemar sempat mengirim surat untuk putranya dan memberitahu setiap kondisinya termasuk memberitahu Waldi bahwa ia tak pernah bertemu ibunya. Lalu pada tahun 1944, Rika dipindahkan ke kamp konsentrasi Ravensbrück. 1 tahun berlalu, Waldemar terus mengirim surat untuk Waldi dan dalam pesan itu, Waldemar terus menguatkan Waldi untuk menjadi anak yang tumbuh dan kuat dan dapat bertahan menghadapi kehidupannya tanpa orang tua.
Setelah memasuki tahun 1945, para tahanan yang bergabung dengan Waldemar dikirim ke sebuah kapal dan seorang pemimpin Jerman mengumumkan bahwa kebebasan para tahanan berada di lautan. Waldemar merasa senang karena ia pandai berenang di laut. Namun ketika kebebasan yang ia dan para tahanan lain impikan berubah menjadi sebuah tragedi, di mana para tentara Jerman mengirim pesawat pengeboman dan menghancurkan kapal para tahanan. Waldemar merasa yakin bahwa laut adalah hidupnya. Ia melompat untuk berenang dengan sekuat tenaganya mencapai daratan. Namun ketika upaya keras itu mencapai tepi pantai, dua orang anak muda berbaju tentara Jerman menembaknya hingga tewas. Di akhir film, Waldi terlihat membantu keluarga pekerja kebun, dan tak lama Paman Marcel mengirim surat untuk menemuinya, di mana mereka bertemu di stasiun kereta, dan Paman Marcel menyerahkan sebuah pesan yang dituliskan oleh Rika untuk Waldi dan anak-anaknya. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.